Hidupnya disayang, matinya bikin kenyang. Mungkin itu kalimat yang paling pas buat menggambarkan salah satu sumber makanan paling populer dan ada di mana-mana di planet ini. Gampang dicari, harganya terjangkau, dan yang pasti rasanya enak. Oke, mari kita bedah bareng-bareng gimana ceritanya seekor unggas bisa menaklukkan dunia. Nih, kita mulai dengan fakta yang bakal bikin kamu kaget. Untuk setiap satu orang manusia di bumi, ada hampir 3 ekor ayam. Beneran, 3 banding 1. Jumlah mereka itu udah jauh lebih banyak dari kita. Pertanyaannya sekarang, kok bisa? Gimana ceritanya seekor unggas yang aslinya itu pemalu, hidupnya di hutan-hutan Asia Tenggara, tiba-tiba jadi fenomena global yang mendominasi meja makan kita semua? Nah, itulah misteri yang akan kita pecahkan hari ini. Perjalanan kita dimulai jutaan tahun yang lalu. Lupakan dulu ayam goreng yang ada di pikiran kamu, kita mau kenalan sama nenek moyang mereka yang jauh lebih besar dan jujur aja lebih serem. Ini mungkin kedengeran gila ya, tapi coba deh lihat perbandingan ini. Tyrannosaurus Rex sama ayam modern. Sama-sama jalan pakai 2 kaki, punya kaki bersisik, lehernya juga melengkung. Ini bukan kebetulan loh, ini adalah jejak evolusi yang kelihatan jelas banget. Dan ini bukan cuma teori cocok logi, bukti ilmiahnya itu kuat banget. Tahun 2003, para ilmuwan berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa. Mengekstrak protein dari fosil T-Rex yang umurnya 68 juta tahun. Pas DNA-nya dianalisis, hasilnya bikin seluruh dunia melongo. Kerabat terdekat T-Rex yang masih hidup sampai sekarang adalah, ya ayam. Jadi, poin pentingnya ini nih. Burung itu berevolusi dari dinosaurus. Artinya, secara teknis, ayam itu ya dinosaurus yang hidup di zaman kita. Jadi, pas kamu lihat ayam lagi matok-matok di halaman rumah, sebenarnya kamu lagi lihat sisa-sisa dunia prasejarah. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke kejutan berikutnya. Kalau kamu mikir manusia pertama kali melihara ayam buat dimakan, kamu salah besar. Alasan mereka dijinakan itu jauh lebih dramatis dari itu. Para arkeolog percaya ayam pertama kali dijinakan itu bukan buat konsumsi, tapi buat konflik. Ayam jantan itu dibiarkan karena sifatnya yang agresif buat diadu di sabung ayam. Sebuah olahraga brutal yang ternyata udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Tapi ayam itu bukan cuma petarung. Status mereka itu tinggi banget di berbagai peradaban kuno. Mereka dianggap simbol keperkasaan, penanda waktu yang suci, bahkan sampai jadi peramal nasib loh. Dan peran mereka sebagai peramal ini dianggap serius banget. Ada nih cerita terkenal tentang seorang jenderal Romawi yang nggak peduli sama pertanda buruk pas ayam-ayam sucinya nggak mau makan. Dia dengan sombongnya ngebuang ayam-ayam itu ke laut sambil bilang kalau gitu biarin mereka minum. Dan sejarah mencatat dia dan seluruh armadanya kalah telak di pertempuran itu. Nah, dari Asia Tenggara, si ayam petarung dan peramal ini mulai perjalanannya buat menaklukkan dunia. Yuk kita ikutin gimana perjalanan ini jadi fondasi buat dominasi globalnya. Lewat jalur perdagangan, migrasi, dan penaklukan, ayam pelan-pelan menyebar ke arah barat. Mulai dari Tiongkok, terus ke lembah Indus, sampai dianggap unggas kerajaan yang eksotis di Mesopotamia, hingga akhirnya jadi hewan peliharaan mewah buat bangsawan di Mesir. Nah, di Mesir inilah terjadi lompatan besar. Mereka menguasai teknik inkubasi buatan yang canggih banget buat zaman itu. Dengan mengambil alih tugas mengerami telur, mereka bikin ayam betina bebas buat terus bertelur. Ini pada dasarnya mengubah ayam jadi mesin produksi telur. Kalau di Roma, status ayam berubah total. Dari yang tadinya peramal suci, mereka jadi hidangan mewah di meja makan. Orang Romawi suka banget sama ayam. Sampai-sampai pas ada hukum yang membatasi konsumsi, mereka cari akal. Mereka menciptakan ayam kapon, ayam jantan yang dikebiri supaya bisa tumbuh lebih gemuk dan lezat. Cerdas banget kan cara mereka mengakali aturan? Oke, sekarang kita lompat jauh ke depan, ke abad ke-20. Di era inilah sains dan industri mengubah ayam sekali lagi. Kali ini jadi komoditas yang kita kenal banget sekarang. Kunci dari transformasi ini adalah efisiensi. Coba lihat grafik ini. Ini nunjukin berapa banyak pakan yang dibutuhin buat menghasilkan 1 kilo daging. Sapi butuh 40 kilo. Babi sekitar 1,5 kilo lebih dikit. Terus ayam? Luar biasa, kurang dari 1,5 kilo. Mereka ini benar-benar mesin pengubah biji-bijian jadi protein yang paling efisien. Tapi, efisiensi ini nggak terjadi gitu aja nih. Ini adalah hasil rekayasa. Pakan yang kaya vitamin bikin ayam bisa hidup sehat meski di dalam ruangan terus. Terus, para ilmuwan mulai ngutak-ngatik gen.
Gen TBC1D1 dimutasi biar ayam jadi lebih cepat gemuk. Terus gen TSHR yang bikin ayam cuma bertelur di musim tertentu, itu dinonaktifkan. Artinya, ayam bisa bertelur sepanjang tahun. Hasil akhirnya, sebuah pasukan gastroekonomi. Sistem peternakan pabrik yang bisa mengubah anak ayam jadi seberat 2,5 kilogram hanya dalam waktu 6 minggu. Gila kan? Inilah yang menjadikan ayam sebagai sumber protein termurah dan paling gampang didapat di seluruh dunia. Dan ini membawa kita ke hari ini, di mana perjalanan panjang dan epik seekor ayam berakhir di piring makan kita. Terus kenapa sih ayam bisa sesukses ini secara global? Jawabannya simpel. Karena rasanya yang cenderung netral dan teksturnya yang seragam, ayam itu ibarat kanvas kuliner yang sempurna. Dia bisa menyerap bumbu dari masakan apapun di belahan dunia manapun. Contoh paling pas ya ayam tikka masala. Sebuah masakan yang akarnya dari India, tapi sekarang justru diadopsi jadi hidangan nasional Inggris. Ini nunjukin gimana ayam udah jadi simbol globalisasi dan perpaduan budaya di piring kita. Oke, setelah menelusuri semua perjalanan ini, dari dinosaurus ke dewa, terus jadi menu makan malam, ada satu pertanyaan pamungkas yang tersisa. Kalau ayam itu kerabat terdekat T-Rex, berarti kayak apa ya rasa T-Rex? Sepertinya kamu sudah bisa menebak jawabannya. Lain kali, kalau ada yang nanya, kamu bisa jawab dengan penuh percaya diri. Rasanya, ya kayak ayam. Jadi dari peramal suci sampai jadi komoditas global, kisah ayam ini adalah salah satu cerita transformasi paling radikal dalam sejarah. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya ya, hal biasa apa lagi ya di sekitar kita sekarang yang kita anggap sepele tapi ternyata menyimpan cerita luar biasa yang mungkin akan terungkap di masa depan. Coba deh pikirin.